Halo, selamat siang teman-teman. Kali ini ingin mengupdate untuk unboxing dan pemasangan volt stabilizer punya pivot Ryzen yang warna biru ini. Jadi sebenarnya semalam sudah di unboxing dan pasang, tapi karena gelap dan sudah malam, jadi fokus lebih ke pemasangan, dan pagi ini kita sedikit review ya. Oke, jadi tipe ini adalah tipe FSE, dan apa saja kelengkapan dan tanda-tanda originalnya itu apa saja yang berbeda dengan pasaran akan kita bahas. Oke, pertama ini tipe FSE. Syarat-syaratnya adalah ada barcode ini dan kode di bawah ya, yang dari Jepang. Terus di bagian fuse-nya ini ada tanda 15 ya, di dua fuse ini 15. Terus di belakangnya ini ada huruf K ya, bukan tanda plus gitu. Kurang kelihatan mungkin karena sisi samping. Coba saya pisah sini, kurang kelihatannya. Agak di dalam sih dia, tapi saya sudah cek itu ada. Oke, dan tipe ini adalah di dalamnya tersedia buku panduan, terus safety box dalam bahasa Jepang ya dan Inggris. Terus ada 5 ground kabel, paper, terus ada baut, mur, terminal, kabel ties, dan double tape ya, double tape. Nah, kabel 5 groundingnya ini kita cocokkan dengan yang ada di buku panduan. Itu yang disarankan adalah satu di dekat silinder head, 2 alternator, 3 distributor atau radiator ya, terus body earth dan bulkhead atau kepala babi. Nah, di konteks Mazda 2 ini yang saya sudah pasang adalah karena di cylinder head atau throttle body itu agak sulit menjangkaunya dan kabelnya berputar-putar, jadi saya putuskan untuk langsung yang ke alternator. Alternator pun agak di dalam dan dia susah, maka titik yang terdekat adalah untuk alternator di sini. Terus yang distributor itu di sini di radiator. Terus untuk ground kabelnya atau bulkhead saya gunakan di dekat strut bar ya atau suspensi gitu. Karena kalau kita lihat yang bagian bulkhead di dalam itu dia ujungnya tidak ada baut, jadi saya konekkan yang terdekat di sini karena ini berada di transisi kompartemen engine dan fire dan internal. Ini ada firewall, nah dia akan berfungsi ya untuk ke dalam. Nah, itu lalu ada skema di sini. Menurut pemasangan sih ada dua opsi ya. Satu pointing down seperti ini, pointing down. Lalu yang kedua boleh di atas permukaan seperti ini gitu. Jadi ada dua opsi. Silakan saja. By the way, yang saya punya ini yang tipe FSE. Yang tipe FSE ini tidak ada lampu display, show display. Jadi yang di buku panduan ini ada dua tipe ya, FS dan One. Jadi yang One itu yang ada display, yang ini tidak. Dan setahu saya yang tipe FSE ini sudah tidak ada, sudah di discontinue ya. Barangkali hanya tinggal yang satu dan
yang ungu gitu, yang lebih besar kapasitasnya. Oke, jadi secara instalasi demikian. Sekarang kita coba pantau ya. Pantau untuk pemasangan. By the way, dalam konteks mobil Mazda 2 ini memang fokusnya adalah mobil 1500 cc. Concern saya adalah ketika semuanya loading, mesin nyala, fan, kipas ya, audio, dan saya juga ada audio tambahan. Jadi memang sudah butuh ya. Jadi ketika drop, stabilize-nya ini menstabilkan gitu secara halus gitu. Itu yang saya harapkan, sehingga komponen-komponen lebih terawat dan ya bisa ada effectivity, terus nyalain stop kontak juga lancar. Harapan sih kalau berdasarkan info dan data itu 5% kenaikan BBM gitu ya. Terus koilnya bagus, aki tahan lama, lampu-lampu terangnya lebih menyala, dan suara bass dan audio ya. Audio manfaatnya yaitu suara bassnya lebih bagus. Nah, karena saya ambil yang tanpa show display, saya juga pahami karena saya sudah ada, maka barusan ketika kita ini adalah 13,6, sekarang 13,7 sudah dipasang ini. Tapi saya juga ini belum saya gas ya. Ketika saya coba gas, dia naik turun di 13,9, 14. Nah, itu dia. Jadi ya sebelumnya 13,7, jadi dia stabil di sini ya, di 13,7 hingga 14,0. Dan saya juga ada coil untuk pengapian yang lebih besar. Jadi ini sudah saya naikkan dari 13,7 menjadi 14,6. Ya, jadi kiranya efektivitas ini bisa mensupport juga ke coil booster gitu ya. Oke. Jadi kemarin semalam saya tes di avometer. Itu ya kalau dipakai load penuh, lampu nyala, audio dan AC, itu dia tetap stabil di angka seperti tadi 13,7 hingga 14. Jadi lumayan bagus gitu ya. By the way, ini lampu LED ini hanya makan kecil, yaitu 0,1 mA. Jadi tidak akan menyedot kelistrikan ya baterai apabila tidak kita pakai. Jadi seperti itu. Oke teman-teman, secara garis besar saya belum ngetes jauh. Saya harap sih respon throttle-nya ada penambahan sedikit lah gitu ya, karena ini yang biru bukan yang warna ungu. Warna ungu tentu lebih impactful, kalau ini hanya mengangkat sedikit lah gitu, karena saya memiliki audio. Dan untuk mobil 1500 cc atau ya antara 1000 dan 1500, menjaga kestabilan listrik itu penting gitu ya. Yaitu itu saja sih lebih ke concern saya. Demikian unboxing dan instalasi ini, semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih, pamit.